Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali pada video pembelajaran materi ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembagian ilmu ekonomi untuk kelas 10 dengan kurikulum sekolah penggerak. Pembagian ilmu ekonomi berdasarkan Alfred Priestlauer itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Mari kita bahas satu persatu. Ilmu ekonomi deskriptif adalah analisis yang mendeskripsikan kenyataan suatu kondisi dan persoalan ekonomi. Analisis berdasarkan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan dan fenomena yang terjadi. Untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang valid, data atau fakta yang diperoleh harus disusun berdasarkan secara sistematis dan tentunya dari lembaga-lembaga yang valid. Jadi dalam hal ini untuk ilmu ekonomi deskriptif itu melihat kondisi ekonomi berdasarkan data atau kondisi kenyataan yang sedang terjadi. Ya, misalkan saja saat ini kita sedang menghadapi badai El Nino atau gelombang panas yang menyebabkan beberapa tanaman gagal panen, sehingga menyebabkan harga kebutuhan pokok terutama beras itu meningkat tajam. Ya, itu salah satu contoh dari ilmu ekonomi deskriptif yang sedang terjadi saat ini. Ya. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Ya, ilmu ekonomi teori analisis ini menjelaskan mengenai definisi hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem perekonomian. Jenis ekonomi ini berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ya. Pada perkembangannya, ilmu ekonomi teori terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro, yang tentunya memiliki kajian yang berbeda. Ya, akan kita bahas di selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Analisis ekonomi ini diterapkan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi melalui kebijakan ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi terapan itu lebih bersifat praktis, ya, dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah tertentu. Sebagai contoh misalnya ekonomi di perusahaan, itu tentunya membutuhkan solusi-solusi yang akan digunakan atau kebijakan ekonomi terkait dengan ekonomi perusahaan, ya, unit ekonomi moneter, misalnya ekonomi perbankan, dan lainnya yang masing-masing mungkin memiliki kajian sendiri, sehingga solusinya juga sesuai dengan bidang-bidang tersebut. Selanjutnya ada pembagian ekonomi, ya, berdasarkan fokus kajiannya, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu ekonomi makro, ekonomi mikro, dan ekonomi syariah. Mari kita bahas. Yang pertama adalah ekonomi makro, ilmu ekonomi yang fokus kajiannya mempelajari ekonomi secara luas atau akibat atau secara keseluruhan yang berskala nasional maupun internasional. Kajian ekonomi makro adalah persoalan ekonomi yang menyangkut suatu negara atau mungkin bisa jadi terkait dari beberapa negara. Jadi sifatnya adalah skalanya lebih luas, yaitu negara. Contohnya adalah pendapatan nasional, misalnya produk nasional, jumlah uang beredar, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, pengangguran, dan lain-lain yang menyangkut dengan pembahasan ekonomi makro. Yang kedua adalah ekonomi mikro, yaitu fokus kajiannya mempelajari hal-hal yang tingkatnya lebih kecil, misalnya pada level individu maupun organisasi. Ya, contohnya lah bagi suatu perusahaan, kemudian keputusan konsumen, teori produsen, dan juga pasar. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah ekonomi syariah, ini yang terakhir, yaitu ekonomi yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi ekonomi syariah akan selalu mengacu pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Sehingga dalam setiap kegiatannya itu mengacu pada 2 hal tersebut, ya. Contoh aplikasi dari ekonomi syariah bisa kita lihat bank-bank sekarang ini sudah banyak yang bergerak atau menambahkan label bank syariah dan badan wakaf dan badan-badan zakat. Nah,
Kalau kita bicara bank, sudah banyak sekali ya bank-bank umum dan bank syariah di Indonesia. Ya, bisa kita lihat saat ini ada peleburan bank-bank syariah menjadi salah satu bank syariah Indonesia yang sebut kita atau istilahnya BSI ya. Ya, itu adalah Bank Syariah Indonesia. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang pembagian ilmu ekonomi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.